jalan menuju kepada Tuhan. Dia bukan Tuhan. Jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Berarti dia hanya jalan. Yesus dan Bapa itu satu hakikat. Ya tadi, gimana caranya satu hakikat? Allah Tidak bisa. Nggak bisa. Allah Roh Kudus. Itu muncul di gereja. Mereka Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu satu, tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Itu kata Kristen, kata Yesus. Kami orang Kristen, kami orang percaya, Bang. Kami percaya kepada siapa? Kematian. Percaya Tuhan kepada Yesus siapa? Kristus. Di mana Yesus mengatakan dirinya untuk mengajarkan agama Kristen? Orang Kristen itu adalah orang yang mengikuti Yesus, yang percaya Tuhan Mengikuti Yesus gimana? Yesus itu ketika dia hidup mengajarkan kepada muridnya menyembah dirinya atau menyembah kepada Bapa yang ada di langit? Menyembah dirinya sama dengan menyembah Bapa, Bang. Udah mulai gila juga ini kayaknya. Udah mulai gila karena Tuhan Yesus. Mohon maaf, saya tidak bisa berbicara kepada orang yang sudah kelewat gila. Agama Islam itu kan baru datang setelah Yesus bertahun-tahun. Ya memang betul. Betul sekali. Kebetulan Yesus berkata bahwa penyesat itu seangkatan dengan dia. Angkatan jahat ini minta sebuah tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali tanda bangkit di hari ketiga. Hayo. Nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu kebetulan itu. Tuhan Yesus. Kebetulan kata Yesus, penyesat itu seangkatan dengan dirinya. Penyesat itu datang kepada muridnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu dong. Menurutmu saya tanya, kenapa Yesus itu mau disalib sama orang Romawi, sama orang Yahudi? Karena Yesus baca di dalam Yohanes 11:45 sampai nomor 57. Karena dia mengaku anak Allah. Oh, salah, itu kesaksian palsu. Yesus mengatakan, dengarkan. Di dalam pengakuan Yesus ketika dia ingin dilempari batu, Matius 10 nomor 34, baca di nomor 33, baca di nomor 34 sampai 36. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan maka dia adalah Allah. Itu kata Yesus. Maka ketika aku berkata akulah Allah, itu tak apa-apa. Karena saya penyampai firman. Sama seperti Nabi Musa di Keluaran 7 nomor 1. Dia diutus sebagai Allah, sebagai Tuhan untuk Firaun. Bahkan dia punya nabi bernama Harun. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Yohanes 12 nomor 49. Sekarang kalau Yesus tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya itu Tuhan. Yesaya 55 nomor 11 yang Anda maksud itu. Sekarang permasalahannya adalah Yesus ini penyampai firman atau Yesus ini sumber firman? Yesus itu sang firman sendiri, Bang. Ini sudah gila betulan. Anda benar-benar gila. Yesus berkata dalam Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Kok bisa sang firman? Ya kan dia anak Allah. Allah. Yang dimaksud dengan anak Allah itu bukan cuma Yesus doang. Semua orang-orang yang beriman, semua orang-orang yang taat, orang yang mengasihi Tuhan itu disebut sebagai anak-anak Elohim. Baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Jangan gila permanen dong. Tadi kau bilang kan, Bang. Yang disalib itu Yudas kan, yang terkutuk itu kan? Yes, betul. Ya. Ingat kata-kata Tuhan Yesus di atas kayu salib apa? Ampunilah mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kenapa Mana ada orang terkutuk bisa ngomong seperti itu? Lah, sekarang permasalahannya adalah ketika Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, itu kontradiksi. Karena ternyata Yesus meminta kepada Tuhan untuk supaya mengampuni orang-orang tersebut. Mana yang betul? Bang, biar ku kasih tahu ya. Ya silakan. Kematian Yesus di atas kayu salib itu karena memang sudah dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya. Tidak mungkin. Dan tidak mungkin, itu mimpi di siang bolong. Mati itu karena melakukan kehendak Bapa. Oh, enggak ada. Di mana kehendak Bapa agar orang benar dibunuh untuk dosa-dosa kafir? Mana dalilnya? Ayo. Saya rela jadi menantumu kalau ada dalilnya. Mana?
Dengarkan. Saya ikhlas, betul. Hubungan antara manusia dan Allah Bapa itu Iya, rusak dalam dosa mana dalilnya? semenjak Nabi Mana Adam. dalilnya? Itu Paulus. Mana Tuhan dalilnya? Yesus Itu Paulus yang adalah saya minta. perantara di antara itu bukan Paulus. Tadi Itu kami, saudara iman mengatakan. iman kami, Bang. Tadi Iman saudara kami sebagai mengatakan orang kematian Katolik Yesus itu adalah kehendak Bapa. Berarti Bapa yang ada maksud di sini Paulus. Itu kehendak Paulus, itu keinginan Paulus. Paulus itu rasulnya Tuhan. Dia yang menyampaikan firman. Kami beriman kepada Yesus bukan karena Paulus, Bang. Allahu Akbar. Jangan dulu. Kami beriman kepada Tuhan Yesus bukan karena Paulus. Kok Anda beriman kepada Tuhan Yesus? Iyalah, kami percaya sama Tuhan Yesus. Ya udahlah, suka-suka abang, saudara lah, suka-suka saudara lah. Kalau 2000 saya, tahun, Bang. 2000 kalau tahun. saya Tuhan Yesus sebagai mati orang, di atas kayu salib. kalau saya Dan sebagai tidak- orang, kalau saya sebagai orang waras, ketika saya mengatakan saya percaya kepada Yesus, berarti yang saya percayai tentang Yesus adalah ucapan Yesus sendiri, bukan ucapan orang. Dalam kitab suci semua ucapan Yesus. Nggak Kenapa ada. dipilih-pilih ayatnya, Bang? Nggak ada. Itu kau namanya salah kebodohan. pula menafsirkan ayat-ayat Itu kamu. namanya kebodohan. Itu stupid in bahlul. Ajaran. Di Asal mana kau Yesus? tahu ya, Bang. Sekarang saya Ajaran tanya Yesus samamu. itu memang kebodohan bagi Sekarang dunia. saya tanya samamu. Di mana Yesus mengenal Lukas? Meong. Yesus mengenal semua manusia, Bang. Itu meong namanya. Itu namanya stupid. Yesus itu Tuhan. Dia Itu mengenal namanya konyol. hatimu. Itu namanya konyol. Dia Asal mengenal ngomong. jauh di lubuk hatimu. Itu Aku asal berdoa ngomong. dalam nama Hei, Yesus. asal suatu ngomong. hari Itu Alenga, kau alenga. menyebut Ya, dengan calai. lidahmu Itu sendiri. bahlul. Yesus Itu bahlul Kristus namanya adalah orang Tuhan talal. bagi kemuliaan Allah. Bahlul itu namanya. Bicara asal Semakin seenak hari kau perut. sebut nama Yesus, semakin banyak jiwa dipanggil. Alhamdulillah, tiap hari saya syahadatkan orang. Kecuali orang gila yang mau mengatakan sesuatu yang tidak pernah Yesus katakan. Makanya Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Jadi kalau sampai mulutmu robek, sampai kuping pun memuji Yesus, Yesus mengatakan, aku tidak mengenal engkau pembuat kejahatan. Itu kan Dah. menurutmu, Bang. Itu menurut Itu kan Bible. menurutmu. Itu menurut Yesus. Ya, kau salah menurut memahami Yesus. Bible kami. Coba Kau salah memahami Bible kami. kamu tunjukkan kepada saya pemahaman yang benar terhadap Matius 7 nomor 21, 22, 23. Coba kamu terangkan kepada saya. Yang dibilang menyebut Tuhan itu adalah orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Sekarang firman Tuhan atau firman Bapa? Ayo. Bapa. Ayo. Yesus itu Bapa. adalah firmannya Bapa. Orang konyol. Ampun saya kalau diskusi sama Alenga, pembohong. Allah itu hakikat, Bang. Sama Pembohong, seperti manusia. udah. Saya ampun kalau pembohong. Natalia. Ya. Yesus itu Tuhan atau dia manusia? Yesus itu Tuhan dan Yesus itu manusia. Oke, baik. Di saat Bunda Maria melahirkan Yesus, Ya, yang dilahirkan itu manusia atau Tuhan? manusia, natur kemanusiaannya. Berarti waktu bayi belum jadi Tuhan dia? Sudah, dia Oke. menjadi Tuhan sebelum dilahirkan. Oke. Berarti kekekalan. waktu bayi ini Tuhan? Dia manusia dan juga Tuhan. Iya, Mak. Keilahiannya ada. Nah, saya tanya baik-baik dulu nih, nih. Bayi Yesus ini Tuhan atau manusia? Manusia. Berarti waktu bayi belum jadi Tuhan? Keilahiannya ada sejak kekekalan. Dari Berarti semula dia Tuhan. Berarti dia Iya, Tuhan. dia punya dua natur, Bang. Oke. Manusia Berarti bayi ini Tuhan juga, manusia juga. Iya, dia punya dua natur. Oke. Ya. Siapa tuannya Maria waktu melahirkan bayi? Tuhan Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Berarti bukan Yesus. Yesus itu adalah firman-Nya Bapa. Saya ulang Dia dulu. ada bersama dengan Bapa. Yes, bayi ini kan Tuhan, betul? Ya, Oke. Nah, waktu Bunda Maria melahirkan bayi, siapa tuannya Maria? dalam kekekalannya Yesus, dia adalah Tuhan. Yesus. Jadi bayi ini anaknya Maria, tuannya Maria juga. Kau harus bisa bedakan. Lah, tuh tinggal jawab. Gini loh.
Saya ulang lagi. Kau percaya Yesus itu manusia? Enggak, kan? saya ulang lagi, saya Percaya ulang dulu. Yesus itu- Saya ulang dulu, dengerin. Bayi ini Tuhan atau bukan? Dia naturnya sebagai manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Dia punya natur sebagai Allah. Oh, berarti bayi ini Tuhannya Maria juga. Allah dan manusia. Tuhannya Maria siapa waktu punya bayi? Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Oh, berarti Tuhannya Maria bayi ini juga, betul? Iya. Oke. Jadi anakku yang bayi ini kata Maria Tuhannya Maria juga. Oke. Kau harus bedakan antara Ya manusia udah dan cukup. Apakah Tuhan itu Maha Kuasa? Maha Kuasa. Oke. Apakah Yesus waktu bayi Maha Kuasa? Dalam kemanusiaannya dia sepenuhnya menjadi manusia. Yang mana Enggak. manusia tidak Maha Kuasa. Kan waktu bayi dia sudah Tuhan, betul? Iya. Nah, apakah bayi ini Maha Kuasa? Maha Kuasa. Apa yang dikuasai bayi ini? Dia sepenuhnya menjadi manusia. Dia disembah, Bang. Bahkan Oke. dari lahir dia disembah. Ya, apa yang dikuasai bayi ini waktu dia bayi? Ya dia menguasai semua alam semesta ini. Di mana itu tertulis bayi menguasai alam semesta? Dia natur keilahiannya tuh tidak hilang, Bang. Ya, waktu dia Dia bayi sudah mengambil bisa, dari waktu dia bayi sudah bisa mencari makan sendiri gitu. Dia bayi dia disembah, Bang. Enggak, saya nggak nanya sembah. Saatnya kita gila permanen. Waktu bayi dia menyusui selayaknya manusia. Deh, kena kau di sini. Waktu Yesus bayi Tuhanmu ini bayi, dengerin pertanyaannya. Apakah dia sudah bisa mencari makanan sendiri? Ya tentu tidak bisa dong, karena dia kan bayi. Karena dia berarti dia dirawat, Tuhanmu dirawat oleh manusia toh? dia sepenuhnya manusia, Abang. Iya. Bukan Iya. superhero. Dia bukan Iya. tapi dia Tuhan. Aduh. Dia bisa kalau dia mau, tapi dia tidak tunjukkan itu. Lebih tahu dia. Harusnya gini Bang Andi, Iya, Andi. iya. Harusnya Kristen sedunia itu sembah wanita ini. Karena wanita ini lebih paham tentang Yesus daripada Yesus sendiri tentang dirinya. Iya. Orang dia yang melahirkan Tuhan. Bunda Maria itu tabut Bukan terjadi. wanita ini lebih layak disembah oleh orang Kristen daripada Yesus. Yesus tidak pernah tahu dirinya itu Tuhan. Yesus tidak pernah tahu kalau dirinya itu maha kuasa dari bayi. Tapi dia wanita ini tahu. Tapi wanita ini lebih Tuhan. Kayaknya ini Diberitahu ibu kau, Tuhan Bang. ini, ibu Tuhan dia ini, ibu Tuhan. Pasti tahu kau, Bang. Bahkan untuk persoalan Udah, Yesus saya tutup Kristus kuping. itu Gak sanggup saya dengarkan kebohongan kayak gini. Gak itu sanggup. Tapi lumayan buat piti-piti orang banyak, Mak. Lu buat piti-piti nggak apa-apa. Nah, sekarang kita lanjut ya. Ya. Jadi waktu Tuhanmu waktu bayi belum bisa mencari makanan sendiri ya. Karena dia bayi. Berarti Tuhanmu butuh bantuan Sampai orang lain. Jijik aku dengar. Tuhanku tidak bisa mencari makan karena dia bayi. Jijik aku dengar. Kenapa? Kami bangga dengan iman kami, Bang. Oke, bangga ya. Bangga menuangkan bayi. Oke, lanjut ya. Ya, tanya Yang mati di tiang salib itu manusia atau Tuhan? Yesus itu manusia dan Tuhan. Yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan? Kemanusiaannya, Bang. Oh, berarti waktu dia disalib dia bukan Tuhan. Keilahiannya tetap ada. Oh, berarti Tuhan mati. Susah. Ya iya, Yesus sebagai Tuhan mati. Tuhan mati. dalam kemanusiaannya dia mati, Bang. Ada nggak yang kerja di rumah sakit jiwa? Tolong telepon dokternya dong. Ambulan. Bawa pasien. Bawa pasiennya Kasih pulang tahu. nih. Kenapa Tuhan Yesus harus mati? Supaya dia bisa turun ke alam maut. Dia menginjak-injak maut untuk bangkit di hari ketiga. Sampai segitunya Tuhan mati. Mati dan bangkit. Siapa yang membunuh Tuhanmu? Mana ada dibunuh? Orang Romawi yang bunuh kemanusiaan. Bunuh diri dia, bunuh diri. Bunuh diri Orang nggak dibunuh. Romawi yang bunuh kemanusiaan. Oh, Yang nombak lambungnya Tuhanmu siapa? Orang mana? Ya orang Romawi juga. Kan yang bunuh orang Romawi. Oke, yang menciptakan tentara Romawi itu siapa? Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Oh, berarti Tuhanmu. Iya. Iya. ayo teman-teman yang mau ikut-ikutan silakan. Aku lepas tangan dari orang ini. Jadi Bapa dan ciptaan, Yesus itu berbeda. Mbak, jadi ciptaan membunuh penciptanya ya.
Mereka itu satu. Iya, iya. Esa. Kalau kalau di Islam dibilang Allah somat apa yang lam yalid Apa sih? walam yulad. Nah, itu kami juga percaya bahwa Tuhan itu satu dan esa. Bapa, Putra, Roh Kudus itu 3 atau 1? Satu dong. Iya. Dia 1. Mereka tidak bisa dipisahkan tapi bisa dibedakan. Kata mereka tapi 1. Parah nih, parah, parah. Mereka Sakit tidak ini. bisa dipisahkan tapi bisa dibedakan. Sakitnya ini sudah Allah itu akut sekali. hakikat. Nih, ku kasih tahu kau ya. Allah itu hakikat. Tuhan itu gelar. Yesus Kalau itu waktu nama Yesus manusia. dikubur itu, kalau Yesus dikubur itu bapaknya ada di mana? Bapaknya siapa? Bapaknya Yesus. Yang dikubur itu kemanusiaannya, Bang. Iya, bersatu atau Iya. berpisah? Bersatu. Ya masih ada di Mau bersatu enggak jadi. kan Yesus bangkit bersama dengan badan-badan. Enggak, dia nggak bangkitin Badan dulu. pemulihan. Kan di Yesus dikubur. Apakah Bapak dikubur juga? Bapak itu kan Allah semesta ini loh. Analoginya gini. Iya, Seperti iya, iya, badanmu, mulai. badanmu itu punya Akan dimasak, roh, Kombo. Oke, punya oke, akan jiwa, dimasak kok. Gua nggak mau, Kombo. badan. Masuk lagi. Sama. Untuk masa ulang. Masuk lagi kasih. Ngerti nggak, Bang? Yang dikubur, Mbak Natali, yang dikubur itu manusia atau Tuhan? Tuhan Yesus. Berarti Tuhan pernah Dalam dikubur. kemanusiaannya kan yang dibunuh kemanusiaannya, Bang. Oh, berarti waktu dibunuh dia bukan Tuhan. Keilahiannya tidak hilang, Bang. Dia turun ke alam maut selama 3 hari untuk mengambil jiwa-jiwa supaya diselamatkan. Kalau Karena jasadnya, badannya dia Yesus itu, mengalahkan maut. dengerin. Kalau badannya Yesus itu Tuhan atau bukan? Dia bangkit bersama dengan badan. Saya nggak nanya bangkit, badannya itu loh, fisiknya itu. Fisiknya Tuhan atau bukan? Waktu dia jadi manusia sama seperti kita. Oh, berarti dia Sama bukan Tuhan. persis. Kan dia itu manusia dan Tuhan. Susah kali kau paham. Enggak, fisiknya saya tanya, fisiknya, badannya Tuhan atau Kalau pas bukan? dia jadi manusia, sudah aku kasih tahu dari awal dia itu Tuhan dan manusia, abang. Oh, berarti dua macam dia. Dua natur. Oke. Dua natur. Iya. Bisa Dia gitu itu apa? Allah, Kata kayak atau malas. Tuhan dan dia manusia. Susah kali kau paham. Kau ajari kau Allah Tritunggal biar kau tahu ya. Tahu matahari? Kau tahu Jadi- matahari itu punya cahaya dan punya panas itu. Astagfirullah. Matahari yang besar itu yang bulat itu Allah Sakit Bapa. bener-bener. Sekarang Yesus sudah naik ke surga nih, ada berapa Tuhan di surga? Satu lah, Bang. Tuhan Yang mana? itu Esa, Bang. Kalau satu di surga, yang mana yang Tuhan? Bapak, Putra, Roh Kudus. Yang mana yang Tuhan? Satu itu mereka, bukan mereka itu. Allah Oh, Bapa. ke satu tuh mereka kok satu. Kata mereka itu berapa? Nih. Lah, di Al-Qur'anmu aja dibilang kami, kayak mana lah kau ini? Mereka itu kan Bapak, Putra, Roh Kudus tuh ada 3 tuh. Satu dong, Bang. Mereka, Yang mana? Mereka tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Mereka. Hmm. Yesus itu di surga masih dengerin. Yesus itu di surga sama badannya atau hanya rohnya saja? Badannya juga kan dia badan kemuliaan sekarang. Itu anaknya Maria atau bukan? Siapa? Yesus di surga anaknya Maria atau bukan? Yang anaknya Bunda Maria itu kemanusiaannya. Keilahiannya tetap Allah Bapa lah. Allah Bapa lah Putra. Berarti Tuhanmu di surga campur manusia. Nanti kami kalau sudah meninggal, kami iya. diselamatkan, kami hidup bersama Tuhan Yesus di surga. Iya. Ngapain? Main kelereng. Enggak, ya, Wahyu 19 Kami tidak nomor ada kawin 7. mengawin. Kawin dia. Surga kami tidak ada yang kawin mengawin seperti Ada perkawinan anak domba itu apa itu? Ada. Kami Ada. kami menyembah dalam pujian dan kebenaran. Wahyu 19. Wahyu 19 itu apa? 7. Tak pahamku. Apa? Wahyu 19 nomor 7.
Bacalah Bang, apa isinya? Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya namanya Natalia telah siap sedia. Oh iya, di kami itu dipercaya bahwa Yesus itu adalah mempelai laki-laki dan kami ini adalah mempelai perempuan. Nah, kawin dia. Ngakui dia Kami udah cukup. kami semua percaya ini. Kalau Kami laki-laki semua ini mempelai perempuan. Kalau laki-laki dikawini juga. Brother, Tidak seperti pikiran kotormu ya Bang. Lah, kan laki-laki. Memang perempuan semua yang ke surga, kan ada laki juga. Kami semua umatnya, gerejanya itu adalah mempelai perempuan. Yesus itu Wih, adalah banyak mempelai kali itu laki-laki. istrinya Yesus ya. Brother Hendy, Itulah pikiran manusia, tak sampai kepada monitor. Buset. Brother semua, saya permisi dulu ya. Gimana? Oleng kan? Dengarkan si dia ini. Oleng, Bang Tison. Ya itu sudut Pesanku ya pandang Bang. dia itu. Tuhan itu dalam. Jangan cuma dia. Oh, saya permisi dulu. Iya, silakan Bang Tison. Sudah Sehat berat selalu. mata saya ini ya. Iya, siap. Terima kasih brother. Ya, brother semua, makasih ya. Siap. Brother Henry ya, terima Oke, kasih. Brother Tison. Iya, dan juga Ustadz Takta ya. Baik, Terima Bang. kasih. Iya, saya senang berada di Komal ini ya. Siap. Dan Abang Supa, mendapat aku berdoa semoga kekuatan Roh yang Kudus baru. suatu hari Ya, terima kasih semua. Iya. melawatimu ya Bang. Assalamualaikum. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Roh Kudus mau datang, kusunat dia. Kusuruh masuk Islam, aku syahadatkan dia. Jangan percaya kalau ada ajaran yang bilang Yesus mati. Dajjalmu itu enggak mempan sama aku, Dek. Kalau ada yang bilang ajaran yang Mesiasmu mengatakan Yesus tidak mati, itu sesat Bang. Kau tahu itu. Dalam hidup ini cuma ada dua lalu pilihan. siapa yang masih hidup? Satu percaya Yesus. Lalu satu siapa tidak yang masih hidup sampai sekarang berdasarkan kitabmu tadi, Lukas 9 itu nomor 27. Ada yang tidak mati sebelum dia melihat kerajaan Allah itu datang. Siapa itu? Dia masih hidup sampai Allah sekarang. itu, Bang. Aku paham itu Bang. Makanya Tapi Udahlah. satu yang ku pasti. dengan Bang Handi aja. Dengan Bang Handi. Jangan kau sesat-sesatkan orang ya Bang. Kamu yang nyesatkan orang. Buktinya kau jadi Kristen. Jangan kau tafsir kita percaya yang- orang sembarangan. Kamu yang mentafsir dari tadi. Yesus dua natur. Itu ketuhanannya, itu Yesus keilahian, itu. itu kemanusiaannya. Alamak. Ilmu dari mana kau dapatkan itu, Cak Ayu? Dari mana? kalau Coba kamu- tunjukkan kepada saya natur keilahian Yesus. Satu aja. Mana? Ayo. Dia mengampuni dosa. Ya. Di mana dalilnya Yesus mengampuni dosa? Di mana? Di mana dalilnya? Banyak Bang. Di mana? Makanya kau Satu belajar aja Alkitab. tunjukkan kalau ada. Ayo, mana? Makanya kau belajar Alkitab. Gak Pergilah, ada dalilnya dosamu sudah dosa Yesus mengampuni, nggak ada. Ya ampun Bang. Banyak kali loh di Alkitab. Mana dalilnya? Kau Bertebaran cuma di baca mana-mana. terjemahan itu. Dosamu telah diampuni gitu. Ya, jadi kalau saya mengatakan Natalia, dosamu telah diampuni, berarti saya yang mengampuni dosamu? Enggak dong. Alamak, parah 2000 ini. tahun Bang. Semenjak Yesus mati di atas kayu salib. Wih, ngeri Kami kali. orang percaya masih ada Bang. Orang percaya. Iya memang. Karena Alkitab iblis itu itu, ditulis 1500 iblis itu tahun. sampai ke neraka ada. Lucu ente itu. Kau pikir siapa yang diserang sama iblis itu? Ya, Yesus Kristen kamu. lah. Lah kamu lah. Nah, Hah. karena dia tahu lawannya siapa. Bisa enggak kamu berdiskusi dengan saya pakai dalil? Bukan mulut geroncong kayak gini. Boleh enggak? Kamu pakai dalil. Kalau kamu cuma ngomong kayak begini, bom-bom pun bisa kau tuhankan. Kenapa bom-bom gendut? Kenapa bom-bom tidur? Itu sisi kemanusiaannya. Kenapa bom-bom kelaparan? Itu sisi kemanusiaannya. Kenapa bom-bom mati? Itu sisi kemanusiaannya. Tapi kalian tidak tahu di balik semua itu bom-bom punya sisi ketuhanan. Bisa. Makanya kau pakai mau diskusi Tuhan sama itu- saya itu pakai dalil, pakai Jangan dalil. cuma kau pelajari Bang. Bukan Pakai hanya kau dalil. pelajari. Kalau mau diskusi sama aku itu pakai dalil. Alami Tuhan Kalau secara langsung. cuma Alami ngomong-ngomong sendiri. kayak begini itu sama aja pantat Kau ayam. pikir siapa yang diserang sama setan itu? Ya kamu lah. Ini Buktinya Ferdinand kamu mau yang naik bikin. Gerunda. Ferdinand mau naik katanya mau adalah apa mau gimana ini Ferdinand ini? Iya Ya bukan. sudah. Sudah malam. Iya sudah Terima sudah kasih, kau Bang tidur Cuma. sana. Ya ya. Di sini ya, Yesus ya bisa- ya.
Jangan lupa minum kombantrin 1 papan biar kau waras. Sorry ya, bagi saya kamu orang yang tidak normal. Otakmu ada gangguan. Ini Ferdinand, tiping-tiping mau belajar Islam, mau mu'alaf apa gimana Ferdinand? Menyimak dulu bang, tertarik nih, kayak masuk akal. Iya, bagus. Silakan, Hanya Bro. orang berakal itu bisa sampai ke Islam, Bang. Kalau berakal. Tapi kalau kayak tadi itu sudah nggak berakal itu. Asal ngomong aja, Yesus, 2 natur, yang mati kemanusiaannya. Apanya kayak gitu? Mulutnya kotor kali berbicara. Kenapa Yesus mati? Itu sisi kemanusiaannya. Loh, emang Tuhan punya sisi kemanusiaan? Di mana itu ajaran dari agama mana selain Kristen Tuhan punya sisi kemanusiaan? Cuman di Kristen kan, agama Yahudi tidak, Nabi Abraham kagak, Nabi Musa kagak, Daud kagak, Salomo kagak, Yesus pun kagak. Apalagi Islam. Nah, Kristen dapat ilmu dari mana? Pencipta langit dan bumi ini punya sisi kemanusiaan. Itu agama apa itu? Krishna punya sisi kemanusiaan, separuhnya adalah dewa. Attis, Horus, Zeus, Hercules, Hermes, apanya itu semua? Dewa-dewa kan? Makanya Kristen itu menyembah dewa, bukan menyembah pencipta langit dan bumi. Karena yang bisa menjelma atau inkarnasi menjadi manusia itu hanya dewa-dewa, bukan pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi itu tidak ada dalam dalil kitabnya orang Yahudi. Jangan pakai Quran, kitabnya Yahudi. Tidak ada Tuhan mereka itu kemudian menjadi manusia, tak ada. Hanya dewa yang bisa menjelma menjadi manusia. Bahkan ada yang lebih hebat lagi. Dewa menjelma menjadi sapi. Itu ada. Gitu, Bung. Jadi kalau mau berdiskusi masih menggunakan akal, ya minimal hari ini ditolak apa yang kami sampaikan. Bisa jadi menjadi bahan perenungan. Tapi kalau sudah kayak tadi itu, waduh, kurasa susah itu dia. Karena antara mulut dan otak nggak sinkron. Kalau si saudara tadi, si Tison itu masih ada ruang untuk bisa waras. Karena masih berfungsi antara telinga, matanya, otaknya dengan mulutnya. Tinggal diperbaiki aja supaya kalbunya itu tercerahkan. Tapi yang perempuan tadi, walah, na'udzubillah. Sudah tidak bisa lagi dipisahkan. Antara mulutnya dengan pantatnya, sama. Karena kenapa? Dia menyampaikan sesuatu tidak berdasar data. Kita itu orang beragama, berbicara agama pakai data. Bukan Katakan celana.